di negara-negara tertentu awal tahun menjadi awal masuknya musim semi. Begitupun di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun musim semi ini tidak seperti yang biasanya terjadi. Hal ini dipicu oleh revolusi Melati yang diawali dari kemarahan massa atas tewasnya seorang pedagang jalanan di Tunisia yang bernama Mohamed Bouazizi setelah mendapatkan ketidakadilan dan penindasan dari salah satu pejabat. Aksi massa ini menghendaki sebuah pemerintahan baru dengan memaksa mundur Presiden Zainal Abidin yang telah berkuasa selama 20 tahun di Tunisia. Begitupun di Mesir, Presiden Husni Mubarak yang berkuasa hampir 30 tahun dipaksa untuk mundur dari jabatannya. Musim semi ini dengan cepat menyebar di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. Musim semi ini disebut dengan musim semi Arab atau lebih dikenal dengan Arab Spring. Ketidakpuasan rakyat tersebut berakar pada masalah kemiskinan. Rata-rata pendapatan per kapita rakyat Mesir hanya 12% dari angka pendapatan per kapita warga Amerika Serikat. Dan harapan hidupnya lebih rendah 10 tahun. Kesenjangan itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan negara-negara termiskin di dunia. Misalnya Korea Utara dan Zimbabwe, yang lebih dari separuh penduduknya hidup melarat. Lalu kenapa Mesir teramat miskin jika disejajarkan dengan Amerika Serikat? Kendala macam apakah yang menjerat Mesir sehingga bangsa itu sulit mencapai kemakmuran? Benarkah rakyat Mesir tak mungkin dientaskan dari kemiskinan? Atau bisakah wabah itu diberantas dan diatasi? Jawabannya adalah para demonstran berpandangan tentang pemerintah yang korup dan tidak cakap menjalankan pelayanan publik, serta minimnya pemerataan kesempatan di negeri itu. Secara khusus, mereka mengeluhkan rejim yang represif dan nihilnya hak-hak politik bagi warga negara. Begitupun di Tunisia, masalah ekonomi yang melilit kehidupan mereka pada hakikatnya disebabkan oleh minimnya hak-hak politik rakyat. Ya, semua berfokus pada perubahan politik. Isu ini mengalahkan isu upah minimum yang dianggap bisa dilakukan di kemudian hari. Meskipun begitu, banyak hal yang membuat mereka selalu terbelakang. Di antaranya negara yang korup dan tidak efektif, kehidupan sosial yang mandek, dan tidak memungkinkan warga negara untuk mengoptimalkan talenta, ambisi, kecerdasan, dan kualifikasi pendidikan. Pemikiran para demonstran Mesir ini memiliki pemikiran lebih jernih ketimbang para akademisi dan para komentator. Mereka membantah pembicaraan yang menyebut kemiskinan Mesir dikarenakan fakta-fakta mengenai letak geografis dan persoalan kultural dalam etos dan budaya kerja. Karena para demonstran Mesir menganggap bahwa keterpurukan ini terjadi karena Mesir dikuasai oleh kaum elit yang memanfaatkan masyarakatnya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Contohnya adalah harta sebesar 70 juta dolar berhasil dihimpun oleh mantan Presiden Husni Mubarak, sementara ribuan rakyat Mesirnya mengalami penderitaan. Kemiskinan bangsa Mesir ini tak lain merupakan hasil interpretasi kaum tertindas, yang mana dapat menjelaskan penyebab timbulnya kemiskinan di banyak negara dunia, entah itu Korea Utara atau Zimbabwe. Dan mengapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat menjadi makmur dan kaya? Jawabannya adalah karena rakyat Inggris dan Amerika Serikat sadar lebih cepat untuk menggulingkan kelompok elit yang menggenggam kekuasaan, lalu menciptakan sebuah masyarakat berkeadilan dengan hak-hak politik yang merata, pemerintahan yang transparan dan aspiratif,
serta setiap anak bangsa bisa memanfaatkan setiap peluang ekonomi yang ada. Meskipun Mesir pernah di bawah kuasa Inggris, namun kemakmurannya tidak dirasa di Mesir, karena Inggris tidak berkepentingan untuk memakmurkan rakyat Mesir. Kekuasaan di Mesir silih berganti, dan revolusi pun berulang kali terjadi. Namun, kemakmuran tidak kunjung hadir di sana. Yang ada hanya peralihan kekuasaan dari sekelompok elit ke tangan kelompok elit yang lain. Ya, sama saja rakyat Mesir hidup dalam kemeralatan. Sungguh tidak mudah bagi rakyat kebanyakan untuk memegang kedaulatan politik dan menciptakan perubahan sosial. Namun, itu bukan sesuatu yang mustahil, karena Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat telah membuktikannya. Dan dalam bahasan berikutnya akan diceritakan bagaimana transformasi politiklah yang akan diperlukan sebagai modal untuk mengubah bangsa yang tadinya melarat menjadi hebat.